Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya malam hari ini kita boleh sejenak kembali ke hadirat Tuhan, memohon tuntunan dan kekuatan Tuhan. Kita akan beribadah bersama pada malam hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami sungguh bersandar penuh kepada Engkau ya Bapa, Allah yang memiliki kehidupan kami, Allah yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, biarlah kami sejenak merenungkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami dan kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini ya Bapa. Dalam masa-masa yang mungkin saja membuat kami terasa berat, biarlah kami terus bersandar kepada Engkau, Allah yang memiliki kehidupan. Tuntun kami untuk hati kami senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami siap beribadah pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pujikan, sebab hanya Tuhan yang layak untuk menerima pujian. Yesus, ku cinta Kau. Jadi atas segala
yang diambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita malam hari ini. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Mari kita akan memasuki doa syafaat pada malam hari ini. Biarlah kita juga mempersiapkan hati kita dengan satu pujian. Kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Dialah sahabat kita dalam suka maupun duka. Hanya Dia Allah yang setia. Mari kita memasuki dalam doa syafaat pada malam hari ini. Senantiasa mintalah pada Tuhan agar wabah virus corona COVID-19 yang saat ini masih menghantui setiap hati dan perasaan kita, semoga segera berlalu. Dan doakan juga untuk gerakan social distancing agar seluruh masyarakat dapat mendukung dengan penuh kesadaran. Mereka yang sakit disembuhkan dan mereka yang bergumul dikuatkan. Mari kita berdoa untuk 2 pokok doa ini. Bapa yang di surga, Allah yang memiliki seisi dunia, dan Allah yang memberikan kekuatan kepada hidup kami Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, hanya Engkau tempat sandaran kami Tuhan. Dan biarlah kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ribuan jutaan umat di dunia pastinya juga terus
bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Mohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu Tuhan. Tuhan, banyak mereka ya Bapa yang merasa khawatir, merasa cemas ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan Allah yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Hanya Engkau Allah tempat kami bersandar ya Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan social distancing bagi seluruh umat manusia, terlebih di Indonesia ini ya Bapa. Berikan kami kesadaran untuk kami boleh melakukannya ya Bapa. Dan biarlah di hari-hari kami boleh mengisolasi diri ataupun kami menjaga jarak Tuhan. Bukan berarti ya Bapa kami dijauhkan dari komunitas atau kami dijauhkan dari kasih kepada saudara-saudara kami Tuhan. Tapi bagaimana cara kami untuk mengasihi mereka ya Bapa? Yaitu dengan cara kami boleh menjaga diri dan juga menjaga mereka Tuhan. Mungkin kami terbiasa melakukan salam, kami terbiasa memeluk saudara seiman kami atau saudara kami yang lain ya Bapa. Tapi di dalam kesempatan-kesempatan ini ya Bapa, justru kami harus membatasi diri Tuhan. Dan biarlah Engkau memberikan kesadaran ya Bapa, semua itu bukan untuk kami semakin jauh dan bermusuhan ya Bapa, tapi biarlah kami menyadari karena kami mengasihi umat manusia yang Engkau ciptakan yang lainnya. Sehingga dengan cara kami menjaga jarak Tuhan, kami maupun teman-teman, sahabat atau orang yang kami temui pun merasa sehat ya Bapa. Dan biarlah kami terus bersandar penuh dalam tangan Tuhan. Segera Engkau ya Bapa mengulurkan tangan-Mu ya Bapa, menolong persoalan dan pergumulan umat manusia. Bapa, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga berdoa untuk para dokter, untuk tenaga medis dan tenaga sukarelawan. Biarlah Tuhan menjaga mereka semua dalam tugas kemanusiaan dan memberikan kekuatan baik secara fisik maupun mental bagi dokter dan tenaga medis yang saat ini sedang berjuang di dalam pengobatan atau melayani masyarakat, khususnya mereka yang menghadapi sakit COVID dalam wabah COVID-19 ini. Kita juga doakan untuk jemaat-jemaat GKT di seluruh Indonesia, bahkan umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Dan di dalam masa-masa saat ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya Tuhan, kami berdoa untuk para dokter dan para perawat ya Bapa. Kami berdoa untuk tenaga medis Tuhan yang saat ini berada di garda terdepan untuk penyelesaian virus ini ya Bapa. Tuhan, Kau berikan kekuatan fisik, Kau berikan kekuatan mental untuk mereka terus berjuang ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami terus menopang mereka melalui doa-doa kami Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan untuk menolong umat manusia yang terserang wabah virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga mereka yang harus rela melepaskan keluarga mereka berjuang sebagai seorang perawat, dokter maupun relawan yang saat ini menolong sebagai tugas yang sungguh mulia ya Bapa. Engkau terus tolong mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh umat manusia, bahkan terlebih juga gereja-gereja GKT di seluruh Indonesia ya Bapa. Engkau tolong Tuhan, Engkau lindungi anak-anak Tuhan. Biarlah mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Menyadari Tuhan bahwa kami adalah debu Tuhan. Kami kecil di hadapan Engkau Tuhan.
dan hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Kami tidak ada apa-apanya dibanding Engkau yang besar ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang lemah, kami yang kecil ini Tuhan, kami yang debu ini Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap umat manusia yang saat ini sedang bergumul ya Bapa. Di belahan-belahan negara yang lainnya juga Tuhan, Kau tolong ya Bapa. Dan berikan kami kekuatan iman untuk terus percaya kepada setiap pengharapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita juga doakan untuk para pekerja dan bergumul, mereka yang bergumul dengan social distancing ini, seperti petani, nelayan, buruh atau pekerja harian, pengusaha, atau siapapun itu yang saat ini sedang bergumul dengan social distancing ini yang mempengaruhi pekerjaan mereka semua, mempengaruhi perekonomian mereka semua. Mari kita berdoa bagi mereka. Kiranya kasih Tuhan menolong setiap umat manusia. Kita juga doakan untuk pemerintah Indonesia. Kita doakan untuk aparat keamanan, TNI, Polri, dan juga aparat keamanan yang lainnya agar Tuhan senantiasa menjaga pelayanan dan tugas mereka. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita juga, supaya diberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan secara fisik dan juga mental untuk menghadapi wabah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan umat manusia di dalam masa-masa social distancing ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk para petani, kami berdoa untuk para nelayan, kami berdoa untuk para buruh harian, pekerja, bahkan banyak sekali pekerja-pekerja yang dirumahkan, bekerja dimanapun mereka ya Bapa. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kami menyadari Tuhan Kau yang memiliki alam semesta ini Tuhan, dan kami menyadari Engkau yang memelihara kami ya Bapa. Biarlah dengan bersandar kepadamu Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan, semangat Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa memelihara setiap umat manusia. Tolonglah mereka yang sedang bergumul dalam persoalan perekonomian mereka ya Bapa. Bahkan banyak pengusaha juga yang sedang bergumul Tuhan. Engkau tolong mereka ya Bapa. Jikalau burung pipit yang tidak menabur, Engkau beri makan. Bunga bakung yang tidak memintal, Engkau dandani sedemikian rupa ya Bapa. Biarlah kami juga memiliki iman kami yang Engkau ciptakan begitu indahnya ya Bapa. Pastinya Engkau juga pelihara ya Bapa. Dan biarlah iman ini pun dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan, umat manusia dimanapun mereka berada. Ada Tuhan, ada pengharapan, dan sandarkan imanmu kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kasih, iman, dan juga pemeliharaannya. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia ya Bapak, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami yang saat ini sedang berjuang ya Bapak. Engkau berkati mereka, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, kekuatan baik fisik, mental untuk menghadapi wabah ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin daerah kami ya Bapak. Engkau tolong mereka, urapi mereka, tolong mereka ya Bapak, sehingga mereka mempunyai hikmat untuk mengatur kesejahteraan seluruh rakyat, baik rakyat yang mengalami atau saat ini sedang sakit oleh karena wabah virus corona ini, maupun rakyat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya karena wabah ini. Tuhan, Kau tolong ya Bapak. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami mengambil langkah yang bijak Tuhan, dan setiap
Kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kami terus mendukung ya Bapa. Kami terus berdoa bagi mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pemimpin-pemimpin, baik di dalam keamanan, Kau juga pimpin sertai mereka Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, kami berdoa untuk Polri, kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang lainnya yang saat ini pun juga bertugas. Engkau tolong ya Bapak, banyak di bagian-bagian di negara kami ini Tuhan, mereka yang saat ini berjuang dengan ketegasan mereka menjagai supaya social distancing ini bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Mereka harus mentertibkan masyarakat Tuhan, dan mungkin juga ada masyarakat yang kurang memahami hal ini. Biarlah Engkau juga tolong Tuhan, sehingga ketegasan mereka pun bisa bertujuan melindungi masyarakat sesungguhnya ya Papa. Berikan kekuatan, semangat untuk mereka terus melayani masyarakat juga Tuhan. Berkati untuk kesehatan mereka. Engkau juga peliharakan hari lepas hari kehidupan mereka, keluarga mereka ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang pimpin sertai Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang sedang mereka jalani maupun yang saat ini mengalami kemerosotan Tuhan. Engkau berkati ya Bapa mereka Tuhan. Biarlah mereka terus bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, yang saat ini kami harus menyadari tidak bisa berkumpul dengan saudara seiman yang kami kasihi, tidak bisa lagi bersekutu seperti biasa-biasanya ya Bapa. Tapi melalui doa, melalui pujian Tuhan, biarlah kasih kami boleh disentuhkan, bahwa hati kami masih satu ya Bapa. Cinta kasih kami masih satu Tuhan. Biarlah kami boleh berkumpul bersama-sama, sehingga kami pun memperoleh kekuatan satu dengan yang lain melalui doa ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Bapa. Mereka yang mengalami pergumulan berat Tuhan, Engkau terus menolong mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkaulah solusi utama bagi hidup mereka. Engkaulah jalan ya Bapa bagi setiap pergumulan mereka Tuhan. Mudahkanlah mereka ya Bapa untuk memperoleh segala jawaban dari pergumulan doa mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi perekonomian dunia dan perekonomian di Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang pulihkan ya Bapa. Biarlah Engkau ya Allah yang memiliki dunia ini Tuhan, boleh menuntun setiap pergumulan umat manusia, bahkan dalam kelemahan perekonomian saat-saat ini ya Bapa. Biarlah kami boleh saling bergandengan tangan Tuhan, menolong yang kuat, menolong yang lemah ya Bapa. Yang lemah terus berjuang ya Tuhan, dan terus berusaha, dan terus bersandar bahwa Engkau Allah sanggup menolong setiap umat-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, inilah seruan doa kami ya Bapa. Kami percaya saat ini Engkau mendengarkan setiap doa-doa anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu saja Tuhan. Berikan kami hikmat ya Bapa, sehingga kami tahu apa yang akan kami lakukan di hari-hari saat-saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita dengan satu pujian.
Kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengarkan bagian firman Tuhan yang menjadi penghiburan, pengharapan, dan sukacita kita di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami senantiasa bersyukur karena selalu ada waktu yang baik untuk boleh belajar dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan kami agar bagian firman Tuhan yang kami baca sungguh-sungguh menguatkan kami, memberikan kami pengharapan, sekaligus menghibur kami dikala kami sedang di dalam pergumulan teristimewa hari-hari ini Tuhan, dengan adanya virus COVID-19 yang melanda dunia, melanda Indonesia, bahkan melanda kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh terus dikuatkan di dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan bagian Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai 17, dan juga Yohanes pasal 11 ayatnya ke-25. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17, dan juga Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menemukan di bagian Alkitabnya masing-masing, saya akan bacakan untuk kita semua. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Lalu Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Saya akan bacakan juga untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Bapak Ibu dan Saudara, berbicara soal pengharapan, penghiburan, dan kekuatan di dalam hidup ini, ada sebuah kisah yang tidak asing lagi bagi setiap kita. Dikisahkan suatu waktu ada seorang pria turun dari sebuah mobil mewah yang diparkir di pekuburan umum. Lalu pria itu turun lalu menghampiri seorang bapak yang kebetulan bertugas sebagai penjaga kuburan. Ternyata bapak yang turun dari mobil itu hanyalah seorang sopir. Lalu ia berkata kepada penjaga kuburan itu, "Pak, maukah engkau menemui seorang wanita yang sedang sakit di dalam mobil itu? Tolonglah Pak, karena para dokter mengatakan sebentar lagi beliau akan meninggal." Penjaga kuburan itu menganggukkan kepalanya tanda setuju, dan ia segera berjalan menghampiri mobil itu. Lalu seorang wanita lemah dan berwajah sedih membuka pintu mobilnya dan berusaha tersenyum kepada penjaga kubur itu. Dan ia berkata, rupanya dia adalah seorang yang bernama Nyonya Stephen. "Saya Nyonya Stephen, saya yang selama ini mengirim uang setiap 2 minggu kepada Anda. Saya mengirim uang itu agar Anda dapat membeli seikat kembang dan menaruhnya di atas makam anak saya yang telah meninggal. Saya datang untuk berterima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Saya ingin memanfaatkan sisa hidup saya untuk berterima kasih kepada orang-orang yang telah menolong saya selama ini. Dan salah satunya adalah Anda. Ketika saya mengirim uang kepada Anda untuk memberikan kembang, untuk menaruh di atas pusara atau makam anak saya." Lalu si penjaga kuburan itu berkata kepada ibu itu, nyonya itu, "Oh, jadi nyonya yang selama ini selalu mengirim uang itu. Nyonya, sebelumnya saya minta maaf. Memang uang yang nyonya kirimkan itu selalu saya belikan kembang. Tetapi saya tidak pernah menaruh kembang itu di atas kuburan atau pusara anak Anda." Lalu nyonya itu dengan sedikit ekspresi marah, tetapi tidak bisa melampiaskan begitu rupa karena dalam kondisi yang sakit, dia mengatakan, "Apa yang kamu katakan? Kata maaf," tanya wanita itu dengan gusar. Lalu penjaga kubur itu berkata kepada nyonya itu, "Ya nyonya, saya tidak menaruh kembang itu di sana karena menurut saya orang mati tidak akan pernah melihat keindahan kembang itu. Bahkan dia tidak akan pernah bisa mencium aroma yang harum dari kembang itu. Karena itu setiap kembang yang saya beli, saya berikan kepada mereka yang ada di rumah sakit. Saya berikan kepada mereka yang miskin yang saya pernah jumpai. Saya berikan kepada mereka yang sedang berada dalam kondisi berduka ataupun bersedih. Orang-orang yang demikian masih hidup, sehingga mereka masih dapat menikmati keindahan dan keharuman kembang-kembang itu, nyonya." Jawab pria itu sebagai penjaga kuburan. Wanita itu terdiam, kemudian ia mengisyaratkan kepada sopirnya agar segera pergi meninggalkan kuburan itu. 3 bulan kemudian, seorang wanita cantik turun dari mobilnya dan berjalan dengan anggun ke arah pos penjaga kuburan itu. "Selamat pagi, apakah Anda masih ingat saya?" kata seorang wanita itu kepada penjaga kuburan itu. "Saya adalah Nyonya Stephen.
Saya datang untuk berterima kasih atas nasihat yang Anda berikan beberapa bulan yang lalu. Anda benar bahwa memperhatikan dan membahagiakan mereka yang masih hidup jauh lebih berguna daripada meratapi mereka yang sudah meninggal. Ketika saya secara langsung, kata Nyonya Stephen, mengantarkan kembang-kembang yang saya beli, yang saya dapatkan itu ke rumah sakit dan menemui orang-orang sakit di sana, atau saya pergi ke panti jompo, kembang-kembang itu tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi saya pun juga turut bahagia dan bersuka cita melihat betapa bahagianya orang yang menerima kembang itu. Sampai saat ini, para dokter tidak tahu mengapa saya bisa sembuh, kata Nyonya Stephen kepada penjaga kubur itu. Tetapi saya benar-benar yakin bahwa sukacita dan pengharapan adalah obat yang memulihkan saya. Dalam percakapan mereka, Nyonya Stephen mengatakan bahwa ketika saya membagi kembang itu kepada mereka yang saya temui di rumah sakit, mereka yang dalam kondisi kelemahan tubuh, mereka yang di panti jompo, ada satu pengharapan, ada satu penghiburan yang membuat mereka bersukacita luar biasa. Bahkan saya pun ikut bersukacita melihat mereka bersukacita. Oleh karena itu, pengharapan adalah obat yang memulihkan saya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membagikan satu bagian kata-kata penghiburan yang menolong kita semua dari pertanyaan katekismus Heidelberg pada minggu pertama, pertanyaan pertama. Di sana bertuliskan demikian pertanyaannya: apa yang merupakan satu-satunya penghiburan Anda pada waktu hidup dan pada waktu mati? Jawabannya di sana adalah bahwa saya bukan milik saya sendiri, melainkan tubuh dan jiwa saya, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati, adalah milik juru selamat saya yang setia, Yesus Kristus. Ia telah melunasi semua hutang dosa saya dengan darahnya yang berharga dan membebaskan saya dari kuasa si iblis. Ia juga menjaga saya sedemikian rupa sehingga tak satu helai rambut pun jatuh dari kepala saya tanpa kehendak Bapa saya di sorga. Sesungguhnya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk keselamatan saya. Sebab itu melalui Roh Kudus, Ia memberikan kepada saya jaminan hidup kekal, dan untuk selanjutnya membuat saya dengan segenap hati rela dan bersedia hidup baginya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini? Renungan kita sekaligus kita mau bawa di dalam hidup kita. Apa yang menjadi penghiburan kita satu-satunya, baik pada waktu kita hidup maupun ketika kita dipanggil Tuhan nanti? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita tadi dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yesus memberikan jaminan kepada saya dan Bapak Ibu. Di sana dikatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa penghiburan kita satu-satunya, pengharapan kita satu-satunya dalam setiap kondisi apapun, ketika kita hidup di dunia ini, bahkan hidup kita di dalam kekekalan, hanya Yesus. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang menuntun hidup kita di dunia ini dan juga memberikan kita anugerah hidup kekal di dalam surga. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara.
Mari kita akan mengakhiri doa malam kita hari ini. Kita sekali lagi berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang di hadapan-Mu, berdoa bersama-sama, memuji sama-sama Tuhan. Dan bahkan kami telah mendengar firman-Mu, bahwa satu-satunya penghiburan kami, baik hidup kami saat ini di dunia, maupun ketika Tuhan panggil kami, adalah Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami tidak memiliki lagi pengharapan di dunia ini karena berbagai macam pergumulan hidup, kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami satu-satunya adalah Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, di tengah-tengah virus COVID-19 yang melanda dunia Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, penghiburan kami Tuhan, adalah Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka memiliki pengharapan, penghiburan satu-satunya, dan sukacita yang besar hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini doa malam kami hari ini Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua.